Baik, kami persilahkan Pak Dr. Andes Muzamil. Kami silahkan, Pak. Baik, terima kasih pimpinan beserta seluruh anggota yang kami hormati, hadirin sekalian. Kami ingin membacakan satu pendapat dari seorang Dr. Gamal, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Boleh jadi pendapat ini tidak disetujui oleh sebagian anggota, tapi perkenankanlah kami menyelesaikannya sebagai hak kami untuk berbicara di forum ini. Jikapun pendapat ini tidak murni pendapat Dr. Gamal, yang ingin saya tegaskan, saya sangat setuju dengan pendapat ini. Dan saya merasa penting sekali diungkapkan di forum terhormat ini. Sehingga pernyataan saya ini menjadi tanggung jawab saya atau saya membenarkan apa yang ada di dalam tulisan ini. Begini tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 hari lalu sebelum saya menerima penghargaan Empowering People Award di Siemens di Jerman, salah seorang panitia mendatangi saya untuk menanyakan cara saya bersalaman di atas panggung karena pimpinan mereka adalah seorang wanita. Mereka menghormati ketika tahu saya tidak bersalaman dengan wanita karena tidak ingin bersentuhan dengan non-muhrim. Saya cukup menempelkan kedua tangan saya lalu menyapa mereka tanpa menyentuh tangannya. Mereka mengatur itu di atas panggung agar saya merasa kenyamanan. Itulah toleransi. Di perjalanan ke Inggris untuk kunjungan ke 15 perusahaan, pernah saya menaiki pesawat yang tidak menyediakan makanan halal. Setelah saya sampaikan kepada mereka, saya hanya bisa makan makanan halal, mereka mencari mie instan yang memiliki label halal untuk saya. Itulah toleransi. Ketika saya harus presentasi di California University yang bersamaan sholat Jumat, saya minta panitia untuk menggeser presentasi itu menjadi setelah sholat Jumat dan mereka mengizinkan. Itulah toleransi. Ketika makan malam dengan Pangeran Charles di istana Buckingham, mereka mengatur supaya saya mendapat makanan untuk vegetarian agar saya merasa nyaman. Itulah toleransi. Di berbagai pengalaman itu, saya merasakan dan menyimpulkan bahwa bentuk toleransi adalah hormat. Bagi saya, the highest result of tolerance is respect and social relation. Hasil terbesar dari toleransi adalah respect dan hubungan sosial. Mulai dari hal yang kecil seperti makanan, cara berpakaian, cara beraktivitas, sampai hal yang besar yaitu soal agama, kitab suci dan prinsip ketuhanan. UNESCO dalam publikasinya Tolerance, The Threshold of Peace menyatakan social relation adalah salah satu indikator dari suksesnya toleransi di sebuah masyarakat. Oleh karenanya hasil dari toleransi adalah kenyamanan individu dan keharmonisan sosial. Mau tidak mau, pemimpin berperan besar dalam menjaga, membangun dan menciptakan toleransi yang baik. Tidak boleh pemimpin itu masuk atau memberikan komentar terhadap agama, kitab suci, prinsip ketuhanan, dan cara beribadah sebuah agama. Peran pemimpin penting sekali dalam toleransi yang kita bangun. Kita rindu pemimpin yang mampu menyejukkan perbedaan kita dalam kesantunan, menciptakan keharmonisan di antara perbedaan dengan sikap saling menghormati dan cinta kasih. Itulah pesan sila ketiga Persatuan Indonesia dan pesan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bukan pemimpin yang tidak mempedulikan perbedaan yang ada, menciptakan ketegangan dengan menghina agama, melecehkan kitab suci, dan sejenisnya. Seorang pemimpin harus menghormati agama yang berbeda dan tidak menilai mengomentari agama, tidak mengomentari kitab suci, dan tidak mengomentari cara ibadah. Teruntuk Pak Ahok, sungguh menyakitkan jika Anda merasakan bagaimana yang kami rasakan sebagai umat Islam. Kitab yang kami baca tiap hari, kami jadikan pegangan hidup, kami hafalkan, kami baca saat banyak orang tidur, kami pelajari bertahun-tahun, lalu dengan mudahnya Anda sebut sebagai alat melakukan kebohongan. Apakah Pak Ahok pernah menempuh jalur tafsir hingga merasa berhak menafsirkan Al-Quran seenaknya? Pak Ahok, jangan hina kitab suci saya hanya untuk kepentingan politik Anda.
Tidak ada sedikit pun kebohongan dalam Al-Quran. Hormati Al-Quran kami. Bill Maher mengatakan, don't get so tolerant that you tolerate intolerance. Jangan Anda terlalu toleran sehingga Anda mentoleransi sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Saya sebenarnya tidak suka menulis atau memberikan tanggapan soal permasalahan politik, tapi nasihat Ayaan Hirsi Ali bahwa tolerance of intolerance is cowardice. Mentoleransi sebuah intoleransi adalah sebuah sikap pengecut. Cukup memantapkan hati saya untuk tidak diam. Oleh karena itu, tepatlah apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Jika agamamu, nabimu, kitabmu dihina, dan engkau diam saja, jelaslah ghirah atau cemburumu telah hilang darimu. Jika ghirah telah hilang dari hatimu, gantinya hanya satu, kain kafan. Sebab kehilangan ghirah sama dengan mati. Oleh karena itu, dengan mengutip tulisan ini pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi, Kapolri, negara kita negara hukum, hormatilah orang-orang yang menuntut secara jalur hukum. Itulah cara menghormati Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan cara menghormati persatuan Indonesia sila ketiga. Saya ingin tambahkan, untuk mereka saudara saya Muslim masih meyakini hadis Nabi, Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughairhu biyadihi. Barang siapa kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Fa illam yastati, kalau kalian tidak mampu merubah dengan tangan, fa bilisanih, dengan lisan kalian. Hari ini saya lakukan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau nggak mampu, kutuklah kemungkaran itu, lawanlah kemungkaran itu dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan kita tidak berada pada posisi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami meminta kepada forum ini pernyataan kami. Kalau ada anggota kita yang mendukung, kita akan buat pernyataan. Kita hanya menuntut jalur hukum untuk penyelesaian secara hukum, sehingga tidak perlu ditakuti apa yang dikatakan Hendro Priyono, bahwa ini akan terjadi darurat sipil. Tidak perlu terjadi darurat sipil, karena kita tidak ingin membuat keonaran. Kita hanya ingin menyelamatkan Pancasila sila pertama dan persatuan Indonesia dengan cara yang terhormat. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman yang setuju, kita teriakkan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.